Pagi, selamat siang, dan selamat malam Pak Mojo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia dimulai ketika bulan Juni 1944. Angkatan Perang Amerika memukul mundur Angkatan Jepang di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Salomon, dan Kepulauan Marshall. Sehingga Perdana Menteri Tojo meletakkan jabatannya digantikan Jenderal Kuniaki Koiso yang diangkat menjadi Perdana Menteri pada 19 Juli 1944. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan untuk Indonesia diperkenankan merdeka. Tujuan Perdana Menteri Koiso memerdekakan Indonesia agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang dan sebaliknya membantu Jepang dalam melawan sekutu. Janji ini ditindaklanjuti dengan diumumkannya pembentukan BPUPKI pada 1 Maret 1945. Dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chosangi dengan Ketua KRT Rajiman Weddiodiningrat. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Sidang ini tidak menghasilkan rumusan, kemudian dibentuk panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno. Pertemuan panitia kecil membentuk panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno dengan anggotanya Muhammad Hatta, Abdul Qahar Muzakir, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Wahid Hasyim, Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Pada 22 Juni 1945, mereka menghasilkan rancangan kesepakatan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Setelah tugas BPUPKI selesai, pada 7 Agustus 1945, dibentuk PPKI dengan Ketua Soekarno. Rincian penetapan PPKI dilakukan oleh Jenderal Hisaichi Terauchi. Terauchi menegaskan bahwa Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan syarat: 1. Untuk mencapai kemerdekaan, Indonesia harus menyelesaikan perang yang sedang dihadapi dan bersama Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Dan 2. Indonesia merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini membuat kekosongan kekuasaan di Indonesia yang dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh bergerakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi terdapat perbedaan pandangan antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan tua berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan harus dibicarakan dalam rapat PPKI, sedangkan golongan muda menganggap PPKI adalah badan bentukan Jepang, sehingga kemungkinan tidak akan menyetujui rencana proklamasi. Golongan muda melalui Wikana, Darwis, dan Singgih mencoba meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta untuk meyakinkan Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi tetap gagal, sehingga golongan muda mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Soekarno akhirnya bersedia melaksanakan proklamasi sesegera mungkin. Kemudian setelah kembali ke Jakarta, di rumah Laksana Maeda mereka menyusun teks proklamasi. Naskah ditulis oleh Soekarno dibantu oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Setelah disetujui bersama teks proklamasi diserahkan ke Sayuti Melik untuk diketik. Naskah ini kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Naskah ini dikenal sebagai teks proklamasi yang otentik. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi disebarluaskan melalui radio, poster, surat kabar, dan pengiriman delegasi. Misalnya, Mr. Pollard dan Mr. A.A. Maramis ke India guna mendapat dukungan atas kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.